Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 3, kubus dan balok. Kita akan membahas soal latihan 3.4. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka, halaman 95-96 untuk siswa kelas 6 SD. Nomor 1, tuliskan masing-masing dua jalur yang dapat dilalui. Yang A, dari A3 ke E5. Kita buat kertas berpeta ini. A3 ini adalah titik P-nya, ke E5 ini adalah titik Q-nya, yaitu P A3 akan menuju ke E5. Bisa melalui jalur A5, setelah itu ke E5 atau titik Q-nya, E5. Atau cara yang lain, yaitu ke E3 dari titik P, A3, setelah itu ke E3, setelah itu ke titik Q-nya, yaitu E5. Atau cara yang lain, dari titik P, A3 ke A4, setelah itu ke E4, setelah itu ke titik Q, yaitu E5. Kalau kita perhatikan, gambar nomor 1 dan nomor 2 adalah jalur terpendek. Kita dibandingkan dengan gambar nomor 3. Yang B, dari B6 ke D3. Pada kertas berpeta ini, B6 ini adalah titik P-nya dan akan menuju ke D3, yaitu jalurnya ke D6 terlebih dahulu, setelah itu ke titik Q, D3. Bisa kita tuliskan dengan B6 menuju ke D6, setelah itu ke titik Q, yaitu D3. Atau jalur seperti ini, yaitu dari titik P, B6 ke B3, setelah itu ke titik Q, yaitu D3. Atau jalur seperti ini, saya tuliskan di sini, dari titik P, B6 menuju ke B5, setelah itu menuju ke C5, setelah itu menuju ke C4, setelah itu menuju ke D4, setelah itu ke titik Q, yaitu D3. Namun jalur ini adalah jalur panjang. Nomor 2, tentukan jarak antara titik-titik berikut. Yang A dari A3 ke E5. Kita buat kertas berpeta seperti ini. A3 titik P-nya dan E5 titik Q-nya. Maka bisa melalui jalur ke kanan, yaitu E3, setelah itu ke titik Q. Maka jaraknya yaitu 4 petak ke kanan, ini 1, 2, 3, 4, dan 2 petak ke atas, 1, 2. Yang B, dari B6 ke D3. B6, titik P-nya dan Q-nya adalah D3. Bisa melalui jalur seperti ini. Jaraknya adalah 2 petak ke kanan, 1, 2, dan 3 petak ke bawah, 1, 2, 3. Nomor 3, sebuah kubus terletak pada F1 dan dapat dipindahkan ke D2. Kubus ini tidak boleh diangkat tetapi direbahkan ke salah satu sisi tegaknya. Panjangnya
rusuk kubus sama dengan jarak antara garis-garis horizontal dan garis-garis vertikal pada sistem berpetak yang digunakan. Yang A, pada kertas berpetak gambarkan jalur yang dapat dilalui. Kita buat kertas berpetak. Di sini letak titik Q-nya yaitu D2. Pada kertas berpetak seperti ini dari titik P F1 dan titik Q D2. Jalur yang dapat dilalui yaitu ke titik F2, setelah itu ke titik Q. Atau jalur yang lain, dari titik P ke D1, setelah itu ke D2 atau titik Q. Atau cara yang lain, seperti ini, dari titik P ke E1, setelah itu ke E2, setelah itu ke D2. Di sini ada 3 cara. Yang C, pada titik tujuan, di manakah letak titik yang ditandai huruf P? Jika kita menggunakan jalur seperti ini, dari titik P ke F2 ke Q, maka posisi awal titik P terletak di sini. Jika direbahkan ke atas, maka titik P berada di pojok kanan atas. Setelah itu direbahkan ke kiri, maka titik P berada di kiri atas. Setelah itu direbahkan ke kiri kembali, maka titik P berada di bawah. Kiri bawah. Demikian pembahasan latihan 3.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.